Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari PT kita akan menjelaskan tentang yang ada di video ini. Oke, di sini tuh kita akan membuat setting VPS dan Digital Ocean. Terus sama di sini ada pembuatan domain website di rumah web. Lalu sekaligus di sini kita membuat nama domain perusahaan. Untuk penjelasannya dilanjutkan oleh Septi. Oke, pertama-tama ini adalah tampilan pertamanya kalau misalkan kita mau kita mau setting VPS. Nah, kalau misalkan belum ada tampilan ini, bisa dilihat, Ivan boleh diklik. Oke, di play. Nah, ini bisa kita buat di kolom yang paling atas, itu ada yang warna hijau, create cloud server, itu dropletnya itu bisa kita buat di situ. Kemudian kita sesuaikan mengisinya. Untuk data center regionnya kita pakai yang Singapura. Oke, lanjut untuk kemudian kita akan pilih authentication-nya, itu menggunakan password dan kita bikin password. Nah, bikin passwordnya juga harus disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Nah, lanjut, kemudian kita pilih berapa banyak droplet yang mau kita buat. Kalau di sini kita bikinnya 1 droplet dan kita pilih hostname. Nah, untuk hostname-nya sendiri kita kita sudah tentukan yaitu UPRP K16 strip nama perusahaan kita yaitu PT kita. Dan di sini kita juga harus memastikan tidak ada penulisan yang salah. Di sini juga sempat kita cek kalau misalkan kita salah itu dipastikan tidak bisa ke step selanjutnya. Makanya di sini harus diperhatikan untuk penulisan hostname-nya. Oke, ini contoh yang ini masih coba-coba. Karena awalnya kita juga pengen tahu kalau misalkan salah, apakah bisa di next atau enggak. Ternyata enggak bisa. Nah, tombol create droplet-nya itu nggak nyala. Jadi kita nggak bisa ke step selanjutnya. Jadi kita harus pastikan tidak salah untuk penulisan hostname-nya. Oke, di sini kita cuma hapus spasi aja dan nama hostname-nya udah benar. Terus kita klik create droplet. Oke, kalau sudah di next, kita tunggu prosesnya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yosia. Intinya di next. Kita kan akan melakukan pengkodingan pada command prompt. Kemudian link yang sudah di copy tadi kita akan paste. Next. Nah, setelah kemudian kita enter. Kemudian kita enter.
Nah, kemudian kita enter, kita yes. Selanjutnya kita copy link yang tadi. Kemudian kita paste lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kemudian kita akan mengcopy kode ini, kemudian paste di command prompt. Kemudian kita membuka localhost 8069/web. Kemudian dari sini akan dijelaskan oleh Mbak Ivon. Nah, dari video sebelumnya tadi itu sampai mengcodingan, terus di sini ya kita udah bisa pakai domainnya tapi masih berupa angka ya. Dari sini kita buat database awal dari perusahaan kita dulu. Diisi dari kolomnya itu database name, email, password, phone number, language, country. Nah, diisi semua. Maaf. Berisi lalu di demo datanya nanti checklist terus create database. Nah, setelah di create database nanti akan muncul tampilan home localhost yang ini. Nah, di sini tuh udah terintegrasi dengan si VPS, tapi di sini domainnya belum ganti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembelian domain di rumah web. Nah, sebelumnya kita register akun dulu sebelum pembelian. Setelah register berhasil, baru kita bisa melakukan transaksinya. Nah, kembali ke laman utama. Nah, terus kita tulis domain yang kita pengen buat. Pilih domain. Nah, kemudian lagi nama domain pilihan Anda. Lalu search. Kemudian muncul pilihan hasil pencarian domain. Nah, di sini tuh ada domain.com, .org, .xyz. Nah, harganya beda-beda. Nah, perusahaan kita milihnya yang .myid. Lalu lanjutkan. Beli domain saja. Kemudian saya di sini melakukan pembayarannya melalui GoPay. Nah, setelah itu udah mulai kan muncul bill-nya. Lalu kita klik check out. Nah, di sini tuh udah tinggal transaksi aja menggunakan GoPay. Proses pembayaran. Nah, kalau transaksi berhasil, baru kita nanti balik lagi ke laman utama dari rumah web tadi. Kemudian di sini
Lanjutkan untuk merubah nama domain. Masukkan alamat domainnya ke yang DigitalOcean di bagian networking. Nah, di sini enter domainnya hanya angkanya, nggak usah pakai yang di depannya ini, dihapus. Kemudian add domain. Setelah itu kita ubah name server yang ada di rumah web. Name server yang diganti itu name server 1, 2, dan 3. Sesuai dengan yang tadi yang kita lihat di laman DigitalOcean yang networking. Diganti yang name server pertama itu jadinya ns1digitalocean.com, mengikuti sampai di name server yang ketiga. Dan name server keempat ini dihapus karena emang di bagian DigitalOcean itu cuma sampai name server 3 aja. Lalu change name server. Nah, di sini udah akan otomatis terganti. Ini sini masih error hostname-nya karena kita kan proses jadinya si domain itu 1x24 jam. Dan di sini kita belum jadi makanya masih error. Nah, sekian dari video untuk tadi dari awal, yaitu setting VPS dengan DigitalOcean sampai transaksi pembelian domain.